dengan Profesor Fahmi Amhar. Saya persilakan, Prof. Ini perspektifnya kita harapkan dari sisi peradaban, mungkin komparasi juga peradaban dari masa ke masa. Saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah saudara sekalian, kita bisa berzumpa lagi saat ini ya dalam suasana yang alhamdulillah kita wajib syukuri ya, membahas sebuah tema yang sangat menarik ya. Alhamdulillah ini saya sudah siapkan satu tayangan ya. Saya boleh di share ya. Ya, oke. Share. Kelihatan ya? Belum, Prof? Oh, belum. Sudah. Sudah ya. Oke. Sudah. Baik ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya akan bahas singkat saja ya. Jadi ya, saya tambah ini judulnya How Democracies Die and How Noble Civilization to be Constructed ya. Jadi tadi sudah disinggung, saya akan singkat saja di sini ya. Jadi ini terbit 2018, tidak ada satu kata pun tentang Indonesia, tapi jadi ngetop karena ada foto ini ya. Jadi ini juga gara-gara sebelumnya Gubernur DKI ini dipanggil Polda Metro Jaya terkait Petamburan ya. Kalau nggak dipanggil itu nggak ngetop, jadinya nggak relevan juga foto ini ya. Jadi ada satu kata ahli hikmah ya, bunyinya begini: bagi orang alim menanggapi hinaan orang hina itu menghinakannya, sedang sabar atas kezaliman orang besar itu membesarkannya ya. Masya Allah nih ya. Jadi artinya ini dua-duanya harusnya kalau ada hinaan dari orang hina ya, itu nggak usah kita anggapi. Ada kezaliman orang besar juga nggak usah kita, sabar aja. Kita akan membesarkannya. Oke. Nah, jadi demokrasi itu ya, saya tuh teringat saya dulu sekolah di negara demokrasi, setelah di Austria ya. Saya 10 tahun tinggal di sana. Itu negara yang demokrasi, sekuler, kapitalis lah apalah. Dan saya dapat mata kuliah pengantar hukum dan konstitusi ya. Saya dapat 3 mata kuliah hukum. Nah, dosen saya itu seorang hakim agung ya. Di ujian, karena ujian itu selalu ujian lesan ya. Kita dikumpulin ya 5 orang begitu di ruang kerjanya itu ya. Beliau bertanya, apa yang Anda tahu tentang demokrasi? Nah, terus mahasiswa itu jawab ya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dicirikan dari adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, berormas, berpartai, adanya pemilu, adanya parlemen yang semuanya mengontrol kekuasaan ya. Nah, dosen itu mengatakan Anda dapat mendeskripsikan dalam kalimat pendek, itu kepanjangan tadi itu ya. Demokrasi adalah sistem dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ini demokrasi ya. Dan itu sudah dari zaman Cleisthenes ya, orang Athena ya, 500 tahun sebelum Masehi. Nah, penjelasannya adalah begini. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum bersumber dari aspirasi rakyat. Ya. Kalau nggak dari aspirasi rakyat itu bukan demokrasi. Dari aspirasi raja bukan demokrasi. Dari aspirasi Tuhan bukan demokrasi. Dilaksanakan oleh kekuasaan yang dipilih oleh rakyat. Dan bertujuan semata-mata memberi manfaat untuk rakyat. Ini definisi demokrasi seperti ini. Dan itu definisi yang paling diterima dimanapun ya. Mungkin ada beberapa variasi, tapi yang paling utama memang ini. Ya. Saya kadang-kadang menjadi slogan ya. Waktu Revolusi Prancis jadi slogan juga ya. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, ini yang diisi buku itu ya. Sudah disampaikan tadi. Saya tidak akan mengulangi ya. Jadi ini ya. Komitmen terhadap sisi demokrasi ya tadi ya. Jadi meskipun undang-undang itu dari rakyat ya, tapi kenyataannya kan kalau bahasanya Gus Dur dulu, rakyat itu alamatnya di mana? Ya. Ternyata rakyat itu diwakili oleh DPR. Nah, DPR setelah mendapat mandat dari rakyat dalam pemilu untuk 5 tahun ke depan, itu merasa berhak mengatasnamakan rakyat, suka-suka. Termasuk undang-undang Omnibus Law yang terakhir ini ya. Sudah diketok tapi masih diketik ya, jadinya TikTok ya. Kita punya banyak versi nih. Kemarin begini, sekarang begini lagi ya. Nah, kemudian juga ternyata DPR itu berubah menjadi oligarki ya. Dia tidak lagi mewakili rakyat ya. Dan di dalam struktur partai-partai yang ada di DPR itu kan suka-suka pemilik partai ya, kayak pemegang saham perusahaan aja ya. Siapa yang ditaruh jadi ketua, siapa itu terserah pemilik partai ya. Jadi rakyat memang memilih, tetapi siapa yang dipilih ditentukan oleh pemilik partai. Pemilik partai belum tentu ketua partai loh. Saya tuh pernah dulu jalan bersama-sama dengan beberapa anggota DPR ya.
di perjalanan itu kami ke Eropa ya, itu ada salah seorang mereka itu yang pergi bersama itu nelpon dan dia marah-marahin tokoh partai tersebut di Indonesia, dan tokoh yang dimarah-marahin itu adalah ketua DPW yang kebetulan juga menjabat sebagai seorang bupati begitu. Saya kemudian bertanya kepada salah satu staf sekretariat DPR itu, yang telepon marah-marah itu siapa? Dia anggota atau pengurus dari partai itu? Oh bukan, dia bahkan bukan pengurusnya itu, bukan, tapi dia lebih berkuasa dari pengurus partainya. Tetapi itu pemilik partainya itu ya. Itu kenyataan ya, kita nggak bisa mengingkari kenyataan itu. Nah jadi kalau mereka kemudian melarang organisasi tertentu ya, kemudian membahas itu ya karena tadi oligarki. Jadi itu kenyataan dari demokrasi. Dan itu yang menjadi indikasi atas perilaku otoritarian. Kedua, penolakan terhadap legitimasi oposisi. Jadi oposisi dianggap musuh negara ya. Nah, jadi ini saya tunjukkan gambarnya aja ya. Gambar ini beberapa tokoh kami yang nanti ditangkap. Saya nggak tahu lanjutannya, saya nggak ngikutin ya. Masih ditahan atau sudah dikeluarin ya. Nah, jadi ya ini tadi semua yang berseberangan itu disebut dengan anti NKRI, anti Pancasila ya. Atau kalau sekarang, bahasa sekarang kalau ulama ya, ulama yang oposisi itu disebut, disindir ya, ulama kok berpolitik. Kalau berpolitik sana masuk partai. Tapi kalau ulama ini tidak beroposisi, dia mendukung pemerintah, sekalipun politik juga, tidak disebut begitu ya. Gitu. Padahal jelas-jelas dia masuk partai, tapi nggak disindir dengan ulama kok berpolitik gitu. Nah itu. Kemudian toleransi ya, ini kekerasan dibiarkan ya, ya ini persekusi itu dibiarkan ya. Kemudian yang keempat adalah membungkam kebebasan sipil ya. Jadi ada undang-undang yang atau tema-tema tertentu itu dilarang ya. Bahkan belum mendengar pun langsung dilarang. Ya, beberapa teman-teman yang dikenal dekat dengan ini ya. Padahal mereka bukan anggota ormas tersebut, itu karena dekat ya, itu dilarang ya. Wah, ini kalau dia dia bicara itu jarang ngomong tentang politik ya, ngomongnya tentang remaja, tentang apa jomblo gitu ya. Tapi dianggap wah ini ustadz radikal nih, nggak boleh ya. Nah jadi secara umum ya tentang isi buku itu ya, saya ingin katakan bahwa demokrasi itu memang dari zaman Yunani kuno itu sudah disadari memiliki penyakit bawaan, built-in error, sudah ada penyakit bawaan, genetis ya. Intinya adalah demokrasi hanya mungkin berjalan pada rakyat yang menyadari keterbatasan demokrasi. Jadi karena demokrasi itu bisa apa saja ya. Kalau mungkin di Indonesia ini kan ada orang-orang yang naif ya. Dia mengatakan di Indonesia ini demokrasi tidak ini bagus ya. Di pasal 37 sudah ada ayat 5 yang NKRI dirubah ya. Tapi kalau saya tanya siapa yang menjamin bahwa DPR atau MPR di masa depan tidak mencabut ayat 5 pasal 37? Nggak ada. Nggak bisa itu, ya kan? Dulu zaman Orde Baru dulu ada TAP MPR tentang referendum ya. Intinya adalah untuk mengubah UUD 45, ya, mengubah apapun ya, satu koma pun di UUD 45 dibutuhkan usulan dari sedikitnya 3 fraksi beserta tanda tangan seluruh anggotanya. Ya. Dan kita tahu dulu zaman Orde Baru itu 3 fraksi yang paling kuat itu justru Golkar, fraksi utusan daerah, dan fraksi ABRI. Artinya kalau P3 atau PDI zaman dulu itu ingin mengubah kan harus menggandeng paling tidak fraksi ABRI atau fraksi utusan daerah, dan itu tidak mungkin. Tapi kita tahu bahwa setelah reformasi TAP MPR tentang referendum pun dicabut. Siapa yang bisa melarang? Ya? Dan itu dalam sejarah banyak terjadi. Ya? Dan itu yang menyebabkan demokrasi bisa bunuh diri pelan-pelan dengan demokrasi itu sendiri. Ya? Yang namanya Hitler, ya, itu dulu dipilih dengan demokratis sekali. Di tahun 33 itu Hitler itu juara 3 dalam pemilu. Tapi juara 1 dan juara 2 itu saling memuasi tidak percaya begitu. Sehingga akhirnya Presiden Jerman menunjuk Hitler sebagai kanselir, ya, sebagai Perdana Menteri. Dan Hitler itu melakukan politik yang sangat populis. Dia berjanji dalam 5 tahun ke depan setiap keluarga Jerman punya pekerjaan, punya kediaman, dan punya kendaraan. Sederhana sekali. 3 cita ya, 3 cita aja ya. Pekerjaan, tempat tinggal, ya, mobil, udah. Dan itu dia berhasil memenuhinya ya. 80% rakyat suka ya. Atas biaya siapa mereka nggak peduli. Atas biaya orang-orang lawan politik yang dianggap mengkhianati Jerman ya.
termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang yang aliran haluannya berbeda dengan Hitler. Ya. Nah, ini ketika tahun 38 Hitler melakukan pemilu ulang, ya, pemilu dipercepat waktu itu, dia menang mutlak gitu. Setelah dia menang mutlak, dia ubah konstitusinya. Ya. Tadinya dia kan cuma kanselir sama perdana menteri. Dia ubah di konstitusi baru, presiden dihapuskan, ya. Dan dia tidak sekedar kanselir, tapi menjadi Führer, ya, jadi pemimpin. Ya. Untuk berapa lama? Tidak dibatasi waktunya. Itu suka-suka, ya. Itu demokrasi. Ya. Nah itu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Yaitu hukum alam demokrasi itu berlaku universal dimanapun, ya. Selama demokrasi ya seperti itu. Kalaupun di suatu negeri demokrasi belum tumbang, ya, belum menjadi diktatorisme, mereka telah membunuh dirinya sendiri dengan cara yang lain. Ya. Saya pernah mengunjungi puluhan negara yang mereka menggunakan demokrasi, ya. Di Amerika, di Kanada, ya, di Jepang, ya, di Jerman, di Prancis, ya, di Italia, semua demokrasi. Terus semuanya baik-baik saja, orang bilang begitu, kan? Baik-baik saja, kok nggak jadi diktator, kan? Ya paling satu dua agak-agak sinting, ya. Donald Trump mungkin agak sinting, Macron mungkin agak, ini bahasa slangnya yang posisi di tempat mereka, ya. Saya bukan menghina Trump atau menghina Macron, enggak. Ini saya menceritakan, ya, bagaimana orang Amerika atau orang Prancis yang berseberangan dengan Trump dan Macron itu mengatakan presidennya itu sinting gitu, ya. Nah, cuma sesinting-sintingnya itu belum jadi diktator kok, belum menjadi seperti dulu Hitler begitu. Tapi kenyataannya mereka membunuh diri dengan cara yang lain. Apa itu? Menciptakan masyarakat yang terdesorientasi. Ini terjadi nih. Sebagian besar anak-anak muda di negeri-negeri itu mengalami desorientasi, ya. Mereka lari ke narkoba. Tahu nggak, waktu beberapa hari sebelum diumumkan lockdown, ya, di Belanda, ya, di Belanda. Kebetulan keponakan saya itu tinggal di Belanda. Itu ada antrian yang sangat panjang, ratusan meter. Di mana? Bukan di depan supermarket, tapi di depan tempat penjualan narkoba yang diizinkan, coba. Jadi karena mau lockdown, mau lama ini, susah beli ganja, ya. Akhirnya di Belanda itu orang antri, sampai antri untuk beli ganja. Segitu banyaknya, ya. Sampai antri itu ratusan meter, ya. Nah, itu mereka disorientasi karena apa? Ya karena tidak lagi tahu tujuan hidup itu untuk apa, ya. Banyak juga generasi yang apatis. Kalau kita ke Amerika, di kampus-kampus top di Amerika, ya, di Harvard atau di Stanford, MIT, itu rata-rata mahasiswa yang belajar ilmu-ilmu berat, ya, ilmu nuklir, ya, ilmu radar begitu, itu malah bukan orang Amerika, ya. Ya ada orang Amerika tinggal sedikit, ya. Rata-rata justru orang yang dari Korea, dari Iran, ya, dari Cina begitu. Kenapa? Mereka selalu, wah, ngapain itu ilmu susah, ya, ilmu ningrat, bikin pening tapi melarat begitu. Itu mereka, ya. Nah, kemudian juga global warming, ini dampak dari demokrasi, global warming ini, ya. Karena demokrasi asalkan rakyat setuju, ya, jadilah demokrasi di Amerika itu menyebabkan Amerika hingga hari ini tidak meratifikasi protokol-protokol lingkungan hidup, ya. Protokol Kyoto yang sudah lama sekali itu mereka nggak mau ratifikasi, ya, yang membatasi CO2. Ya. Nah, kemudian juga kerusakan di luar negeri, global war on terrorism, ya. Amerika mengamuk di Afghanistan, di Irak, di Suriah, itu demokrasi. Loh, kok bisa, ya? Loh, yang memutuskan menyerang Irak dan Afghanistan itu siapa? Itu kan George Walker Bush, ya. George Walker Bush. Dia ketika mengumumkan perang itu, dia terpilih oleh rakyat, ya, dalam pemilu tahun berapa itu? 2000, ya. Kemudian tahun 2004 pemilu ulang dia disahkan. Jadi rakyat Amerika mengesahkan George Walker Bush menang sekali mengamuk seperti itu. Dan DPR Amerika, ya, Kongres Amerika memberikan anggaran, ya, tidak sedikit juga, beberapa miliar, ratus miliar dolar itu untuk perang, ya. Jadi ini dampak dari demokrasi itu. Tidak harus demokrasinya berdiktator, enggak. Di demokrasi itu bisa seperti ini, ya. Harus bagaimanakah sekarang, ya, sikap kaum muslimin menghadapi kematian demokrasi ini. Jadi kita harus paham bahwa di negeri kaum muslimin, ya, mana banyak di perintah oleh diktator sekian lama, oleh orang-orang otoriter, ya, itu demokrasi sering dianggap hanya lawan dari otoritarianisme atau diktatorisme, ya. Ya, ini gambarnya agak serem juga nih, diktator di film apa itu, ya. Nah,
Jadi umat Islam di Indonesia ini yang masih berharap dengan demokrasi itu hanya karena mereka tidak ingin diperintah oleh diktator. Jadi sekedar pikirannya ya bipolar gini ya. Kalau nggak demokrasi ya diktator. Ya. Nah, mereka tidak paham bahwa banyak banyak yang masih belum tahu bahwa Islam memiliki tawaran yang lebih baik. Ya. Dalam Islam semua built-in error yang ada dalam demokrasi tidak ada. Islam itu sebenarnya menolak diktatorisme, tapi juga menolak demokrasi. Loh, apa ini buktinya? Ini buktinya nih. Ini sudah masuk ke cara membangun peradaban ya. Sistem pemerintahan Islam itu seperti orang sholat berjamaah. Ya. Coba, ini di Mekah itu ada jutaan orang ya. Bahasanya beda-beda. Ini kalau sekarang pas pandemi mungkin nggak seperti itu ya. Kan orangnya dibatasi. Tapi dalam kondisi normal tuh jutaan orang, orangnya berbeda-beda. Tapi ketika sudah komat ya, itu bisa dengan cepat sekali membentuk soft, tertib, rapi, dan semuanya ikut apa yang diserukan oleh imam ya, luar biasa itu. Itu sholat berjamaah ya, filosofi ini. Ya. Nah, siapa yang menjadi imam itu kalau dalam konteks ya kalau di Mekah mungkin nggak dipilih ya, tapi kalau di konteks kecil di masjid di komplek kita ya di kampung kita itu boleh dipilih dari anggota jamaah. Cari anggota jamaah yang terbaik dan disukai. Terbaik itu dari sisi kapasitasnya ya, dia bacaannya paling bagus, dia mungkin hafiz Quran ya, paling enggak dia itu dikenal sebagai orang soleh ya. Dan disukai. Disukai artinya parameter duniawi ya. Ada mungkin orang soleh, hafiz Quran, tapi dia dengan tetangganya itu suka nggak baik gitu. Itu mungkin nggak pantas juga untuk jadi imam ya. Tapi dua-duanya ini. Jadi nggak sembarang orang boleh jadi imam ya. Belum hafal Al-Fatihah jadi imam nggak boleh gitu kan ya. Nah, kemudian saat sholat, tata cara sholat itu hanya boleh mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Ya. Tidak boleh seorang imam itu secara otoriter suka-suka sendiri. Ya. Tidak boleh juga jamaah secara demokratis minta jumlah rakaat ditambah atau dikurangi. Enggak boleh ini mentang-mentang buru-buru ya, sholat maghrib buru-buru, belum masuk waktunya terus sekarang mulai aja nih pesawat saya mau berangkat ya. Loh, kalau maghrib jam 6 sore ya tetap jam 6 nggak bisa maju seperempat jam ya nggak bisa ya. Sekalipun semua jamaah itu minta nggak boleh itu. Ya. Nggak bisa secara demokratis. Atau rakaatnya disingkat aja lah, nggak 3 rakaat tapi 2 rakaat aja nggak boleh. Ya. Nah itu. Ini tata cara harus ngikutin imam. Nah kemudian jamaah wajib mengikuti imam selama imamnya benar ya. Selama imamnya benar, dia rukuk ya ikut rukuk, dia sujud ikut sujud, dia bangun ikut bangun ya. Nah, cuma kalau imamnya salah ya, imamnya salah bacaannya itu jamaah wajib mengingatkan. Atau dia mestinya rakaat kedua itu duduk, kok dia mau bangun, jamaah wajib mengingatkan ya. Kalau imam buat gerakan-gerakan yang bukan bagian dari sholat, tetapi masih ditolerir, misalkan dia garuk-garuk kepalanya yang gatal ya, itu ya dibiarkan, nggak usah diikuti. imamnya garuk-garuk, semua garuk-garuk ya nggak masuk akal juga ya. Nah, cuman kalau diingatkan dia nggak mau, atau imamnya batal, wajib diganti. Ya. Kalau dia diingatkan nggak mau atau batal nggak mau diganti, jamaah wajib berlepas diri atau disebut dengan mufarok. Ini luar biasa nih pelajaran dari sini ya. Jadi masyarakat ini ya kita mesti bisa mentransformasi antara apa yang diajarkan Islam dalam sholat berjamaah ke dalam konteks sosial ya. Kepemimpinan umat itu ya seperti ini ya. Jadi ikut aturan-aturan dari Islam ya, aturan dari syariah ya. Ikut sami'na wa atona selama imamnya ya, pemimpin atau para penguasa itu masih benar ya. Kalau nggak benar ya diingatkan. Itu bukan melawan. Kita mengingatkan imam subhanallah gitu. Itu bukan berarti kita anti sholat, bukan. Tapi kita mengingatkan imam yang tata cara sholatnya ada yang salah begitu ya. Ini kan sekarang ini begitu mengkritik pemimpin atau dianggap anti NKRI ya nggak tepat atau seperti itu ya. Nah, jadi sebagai penutup ya umat Islam marilah kita mempelajari sistem pemerintahan Islam dengan lebih baik. Sehingga tahu bedanya sistem monarki atau oligarki atau otoriter, ya, tahu bedanya dengan sistem demokrasi, dan juga tahu sistem khilafah dengan manhaj kenabian atau khilafah Rasidah. Jadi memang tampak di dalamnya itu ada yang mirip-mirip dengan demokrasi, bukan demokrasi itu, ya, atau mirip-mirip dengan monarki, bukan monarki sebenarnya. Ya, nah itulah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri dulu sampai di sini. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Prof. Fahmi Amhar, seluruh narasumber sudah kebagian ya waktu untuk membedah buku ini, dan
Prof. Fahmi tadi saya kira sangat menarik karena begini Prof. Jadi ada ketua partai, ada owner partai, jadi ada ownernya. Jadi ownernya itu ternyata yang jauh lebih sakti ya, bisa memarah-marahi ketua partai. Ya, saya tahu itu ada pengalaman. Jadi ada owner. Nah, saya kembali lagi ke buku How Democracy Dies. Itu disebut ada sistem yang disebut gatekeeping atau gatekeeper. Mereka para pengelola, pemilik, owner partai, ketua partai itulah yang menjaga gerbang sebenarnya. Mereka ini yang apakah mereka membuka pintu bagi calon pemimpin yang otoriter seperti tadi disebutkan kasusnya Hitler atau kasusnya Mussolini. Itu kan dibuka pintunya oleh para penjaga gerbang itu, para gatekeeper itu, sehingga kemudian mereka masuk. Nah, nanti akan kita perdalam lebih lanjut. Nah, tadi juga disampaikan beberapa poin oleh Profesor Fahmi mengenai pemimpin yang kemudian dengan sistem demokrasi ini melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran. Nah, kita kembali lagi mengacu pada buku How Democracy Dies. Tadi di awal sudah saya sebutkan ada dua prinsip yang antara lain disebut forbearance dan mutual saling rasa percaya ya, saling toleration, mutual toleration. Jadi mutual toleration itu kita tidak menganggap musuh ya, tetapi lawan politik, bukan musuh yang harus dihabisi, tapi lawan politik. Kemudian dalam sistem forbearance itu kita menahan diri, meskipun tidak punya kekuasaan, tapi kita tidak memanfaatkannya untuk misalnya seenaknya dengan mengubah undang-undang, dengan memberangus oposisi, dengan membungkam media dan tindakan-tindakan lainnya. Baik,